Sego ayu luput ing luput ing bilai kabeh sing setan ya iku bagéyan Pertama kali administrasi dulu, kalau Magelang ya punya gunungnya apa? Oke, ini Borobudur. Oh, sebelahnya ada menoreh. Katanya itu legendanya di luar arkeologi. Oh, Gunadarma itu arsitek yang bikin Borobudur gitu. Tapi karena itu legenda, biarlah itu hidup. Itu miliknya dongeng, sejarah, mitos atau karangan fiksinya masyarakat. Tapi ada Gunadarma. Sebelahnya lagi Merapi. Saya mencoba Merapi terkait dengan tidak sekedar bencana ya. Kalau bencana menakutkan lah, mencemaskan gitu. Tapi yang lain di samping mencemaskan tentu kita lebih kusuk untuk berkeilahian. Ternyata di kaki Merapi ada Candi Lumbung, Candi Pendem, Candi Asu ya. Bahkan kemarin waktu kita festival 5 Gunung 2 tahun lalu, kita mendahului candi yang baru ditemukan, kita langsung di situ. Jadi sebelahnya Merapi, kalau lebih itu Merbabu. Di sana juga ternyata situs-situs juga banyak. Prasasti, ada Candi Umbul, ada prasasti Tokmas dan sebagainya. Ke sana lagi. Wah. Andong kecil, mungkin dulu disebut gunung atau bukit. Sebelahnya ada Telomoyo kalau urusan namanya bukit atau gunung. Setelah Andong, Sumbing ternyata saya juga ketemu banyak candi-candi. Nah, itulah tadi saya memilih 5. Nah, saya punya naluri dolan-dolan. Dolan-dolan ya tudong. Sebenarnya tudong itu tradisi di gunung di Jepang sana, Miyagi. Oh, iya ada gunung-gunung tempat ini untuk orang jalan. Jalan nanti kalau ke sini disediakan. Dulu orang Jawa kuno juga iya. Depan rumahnya dikasih kendi. Siapa tahu ada orang merantau. Jadi merantau itu passion, itu kegairahan, ada ilmu, itu naluri dolan itu juga indah kan. Saya bosen dengan toko, kusen, jendela, pintu, keramiknya Malioboro sama dengan Semarang, sama dengan Magelang, sama dengan Gombong, Kebumen, Bandung, sampai Purwokerto. Ah, kalau lantainya Gejayan, lantainya tutup ngisor, tanahnya nanti selang 1 bulan kok ganti karena tanamannya sudah tumbuh. Ganti lagi, itu untuk saya memperkaya hidup saya. Ini Festival 5 Gunungnya tahun ini 22 tahun berarti. Baru ada istilah komunitas gara-gara ada festival. Kalau nggak ada kan saya sudah keluyuran sama Pas Istras 33 tahun. Jadi inisiatornya 5 Gunung itu adalah Pak Tanto. Pak Tanto Mendut itu sebelum kenal orang-orang gunung, itu kenalnya saya. Jadi Gunung Merapi itu yang lebih
dia sebelum ada komunitas 5 gunung itu dia sering ke sini. Sebelum ada 5 gunung saya sudah sering diajak pentas kemana-mana sama Pak Tanto, karena memang Pak Tanto kenalnya baru saya, belum kenal orang-orang gunung yang lain. Jadi yang memperkenalkan orang-orang gunung yang lain itu pertama kali saya yang memperkenalkan, karena saya kenalnya itu orang-orang Merbabu. Jadi saya perkenalkan dengan orang-orang Gunung Merbabu. Ketika Pak Tanto melihat ternyata gunung itu sangat berpotensi tentang kesenian, lalu Pak Tanto tidak bersama saya, dia naik ke gunung-gunung itu. Jadi kayak Gunung Andong, Gunung Sumbing, kalau Menoreh itu memang dekat dengan Pak Tanto. Jadi dia menemukan kayak kantong-kantong budaya yang ada di gunung-gunung, seperti di Mantran, di Gejayan, di Warangan, di Kerandegan, dan kalau di Menoreh itu dulunya ya diwakili oleh Borobudur. Yaitu saya, Mas Tanto, sama Ardi Gunawan, waktu itu Suwargi. Mas Ardi Gunawan sudah meninggal, sudah almarhum. Punya cerita, kami bertiga itu jalan-jalan awalnya. Konsepnya adalah dulu datang ke Kerandegan, waktu itu belum tahu orangnya yang mau dituju siapa. Ternyata di Kerandegan sana saya ketemu dengan seorang kepala dusun yang biasanya kalau setiap saparan itu mengadakan lenggeran. Nah, di sana saya ketemu dengan Pak Marno. Waktu itu kami ya omong-omong ala desa lah, menawi kersa mangke sareng-sareng pentas terus pundi yen panjenengan Kerandegan menika wakil saking Gunung Sumbing. Nah, Pak Marno nggih nganu sarujuk ngoten. Terus saya ke mana namanya Mantran. Nah, di Mantran kan ada upacara juga, di sana ada saparan, ada legenda, jalan papat. Di masyarakat sana sudah sering mengadakan pementasan dengan pola tradisional mereka dan upacara tradisional mereka sendiri. Untuk wakil dari daerah Menoreh itu kan sini terkenal dengan apa? Dayaan. Nah, sebenarnya Dayaan ini kan saya ngambil di Mendut waktu itu. Kemudian kami juga diskusi dengan Mas Idras yang Lutut Ngisor. Kemudian dari wakil Merbabu waktu itu masih saya ya, waktu itu saya dengan para pinesepuh Warangan akhirnya menjadi wakil Merbabu. Akhirnya terbentuklah dari Sumbing itu wakilnya Kerandegan, dari Andong itu wakilnya Mantran Mas Padi, dari mana, dari Merapi itu Mas Idras, dari lereng Menoreh itu, dari Mendut itu. Festival kelihatannya seperti apa, narinya harus bagaimana. Nah, saya timbul gagasan kolaborasi itu apa, bagaimana harus seperti apa, tariannya meniru mana.
untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Itu adalah sebuah pesta yang terkait dengan antara pesta rakyat yang lebih ke melibatkan emosi secara apa ya, kebahagiaan lah. Kita berbagi kebahagiaan, kita bahagia bersama, itu saja. Sangat sulit itu adalah menghubungi satu persatu untuk peserta 5 gunung yang dari 5 gunung yang Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong dan Menorehnya itu. Yang Merbabu ada di Eko, terus yang ada di Andong Pak Padi itu saya sama Eko harus menghubungi langsung, belum ada HP, belum ada telepon juga di sana belum ada. Harus naik motor masih pakai Super Cup itu aku boncengan sama Eko naik gunung pakai motor otak-otak harus ke atas, ya itu juga pengalaman yang sangat ngeri-ngeri sedep. Tapi kita harus naik yang ke atas yang lebih di Sukomakmur itu di atasnya Randegan itu desa kedua sebelum puncak, istilahnya deg-degan sebelum naik ke puncak. Itu di sana juga jalannya juga ya mobil bisa nyampe, cuman masih dari jarak berapa meter lagi harus naik lagi dan tanjakannya itu nukik banget itu loh, walaupun harus jalan kaki nggak bisa naik mobil, paling nggak ada motor lah waktu itu. Tapi ya waktu itu kan belum kenal orang sana juga, jadi harus ya jalan juga menggeh-menggeh juga. Kalau balik ngelihat ke belakang ya bisa jungkel juga, orang hampir seperti 45 derajat itu tanjakannya gitu. Dulu tuh kan 5 grup, dulu memang nggak ada pemain dari luar toh, memang khusus yang 5 gunung itu 5 grup itu saya bagi tugas sama Mas Ari. Jadi saya sama Mas Eko itu jatahnya ke Mantran sama ke Sumbing. Terus Mas Ari mungkin ke Merapi sama Menoreh. Menorehnya bukan yang di Borobudur tapi Bojong ke Pak Mur Sanyoto kalau nggak salah. Naik bis dari Pakis terus turun di Ngablak naik ojek. Itu di Sumbing juga ngojek dari Kajuran itu. Ngojek tapi dulu bukan tukang ojek. Jadi di sini mungkin ada yang punya motor terus suruh nganter nanti kasih ongkos kayak gitu. Jadi memang bukan di pangkalan ojek enggak. Cuma minta tolong kasih ongkos sampai jalan raya terus naik bis lanjut ojek lagi dulu kayak gitu. Saya nggak nyangka karena waktu itu cara komunikasi pun undangan rapat pun masih pakai surat menyurat. Jadi kurirnya Mbak Nani harus tiap kali rapat itu ya mubeng harus keliling dari Tegan ngojek gitu, lu pun ngojek belum punya kendaraan sendiri, belum sepeda sendiri, masih ngojek sampai sini, lalu saya antar lagi ke Ngablak, baru pulang keliling ke seluruh gunung di wilayah Kabupaten Magelang. Belum bisa adaptasi antara kesenian satu dan yang lainnya, orang yang satu dan yang lainnya, saya sama Merapi, sama Merbabu, sama Sumbing Menoreh belum tahu itu siapa, belum tahu. Setelah ada MOU dengan Aman Jiwo waktu itu berapa juta, itu 13 juta lebih sedikit itu. Kemudian kami bentuklah
saya sebagai ketua pelaksana waktu itu, penasihatnya Mas Tanto, kemudian sekretarisnya Mbak Nini, kemudian bendaharanya Mas Ari Kusuma waktu itu. Nah, dana itu yang dari hasil MOU kerjasama dengan Aman Jiwa itu kami komunikasikan dengan masyarakat dusun, bagaimana dulu itu istilahnya susah payahnya ketika bagaimana harus berkoordinasi, karena HP saya belum punya loh, belum ada HP, paling ke warnet, ataupun kami masih harus dengan kesekretariatan aja, masih tidak seperti sekarang lah. Dulu ya istilahnya jalan kaki ya jalan kaki, naik bis ya naik bis, ngojek ya ngojek, itu kami lakukan, itu betul. Jadi bertemunya itu betul-betul silaturahmi atau silaturahim ya, langsung berhadapan langsung. Jadi hubungan komunikasinya sangat dekat gitu loh, persaudaraannya itu erat dekat sekali dulu waktu itu. Dan Festival Lima Gunung pertama itu membuat kami komitmen, antara saya, Pak Marno, Pak Adi, kemudian dari Mendut itu satu, kemudian masih terasa saya itu, kami berkomitmen, oh ini langkah awal kami untuk melanjutkan, untuk mengembangkan, dan bahwa ketahanan dan pertahanan kebudayaan itu berasal dari desa. Artinya Desa Mawacoro, Negara Mawatoto itu adalah salah satu memang betul. Ide Mbah Tanto juga bahwa pengadaan Festival Lima Gunung yang tadinya mencari donatur, mencari dana dari manapun, itu pun ya gagasan Mbah Tanto kalau saya baca, karena secara manajemen, karena secara ADART-nya Lima Gunung itu nggak konkret ya. Itu kalau finansialnya banyak, cari donaturnya, dapat duit banyak, ya bingung juga yang ngelola. Karena lambat laun yang ikut ngisi ya, partisipan dalam komunitas Lima Gunung pengadaan festivalnya itu lambat laun semakin banyak. Iya mumet juga, pusing loh. Dapat duit segini misal, tetap habis, malah bisa kurang. Sumpah tanah dari ide Mbah Tanto, sumpah tanah bahwa pengadaan Festival Lima Gunung selanjutnya kita tidak cari donatur, dana dari manapun atau disumbang dari manapun, kita sumpah tanah betul, dan itu disetujui oleh saudara-saudara dari komunitas Lima Gunung, setuju semua. Tapi antara setuju ya kadang orang itu relatif ya, getun buri, istilah Jawanya getun buri itu ya mestilah. Waktu itu tiba-tiba kedatangan sang tamu, beliau Bapak Budiono, calon wakil presiden waktu itu pernah mau menyumbangkan pengadaan festival 1 miliar untuk pengadaan Festival Lima Gunung, tapi wis kadung sumpah tanah bahwa tidak cari donatur. Yo mumet atau podoe mumet itu Pak Tanto mengadakan Festival Lima Gunung yang dulunya itu belum bisa mandiri. Pada awal-awalnya itu ada hotel yang membiayai Festival Lima Gunung, walaupun dia itu mengambil keuntungan. Jadi dia itu menjual tiketnya dijual ke orang asing. Jadi kita diberi fasilitas oleh Hotel Aman Jiwa, dibiayai dan kayak diberi panggung untuk festival itu. Semua dibiayai sampai mungkin ketiga, semua dibiayai, ditanggung oleh Hotel Aman Jiwa. Tapi setelah itu Hotel Aman Jiwa mungkin ganti manajer, jadi sudah secara pergaulannya, secara jaraknya sudah agak menjauh dia. Nek kita ngomong drama ya banyak sekali. Oh dramanya rame nek itu. Kan dulu itu kan masih wah aku dipotret wartawan. Jadi wah nek metu koran iki wajah ketok iki bangga sekali dulu. Dulu pasti seperti itu. Jadi ya
apalagi masuk TV. Wah, seneng Raja Mak Mbak dulu bisa masuk RCTI, ada masuk Liputan 6, masuk apa? Dulu kan masih itu. Kalau RCTI itu apa itu? Seputar Indonesia. Nah, Liputan 6 kalau SCTV itu dulu waktu itu. Koran Kedaulatan Rakyat itu yang sering paling mudah mencari adalah koran Kedaulatan Rakyat sama Suara Merdeka. Kompas kan agak mahal dulu, begitu loh. Sing desa ki golek sing paling gampang dulu. Ya itu golek orang gini masuk dan bahkan sampai di clipping, Mbak. Dulu sampai membuat clipping koran Festival 5 Gunung, insya Allah saya masih ada kok. Pak Tanto ini kan orangnya improve banget, sesuatu spontan. Padahal kita itu kan banyak kegiatan di luar 5 Gunung, di mana Pak Tanto tidak tahu kegiatan kami. Nah, ide-ide gagasan Pak Tanto yang brilian itu pasti dilempar ke kami, di mana menjadi tabrakan dengan acara kami juga. Nah, ini kami bingung karena ini tentunya dilematis ya, dilakukan salah tidak dilakukan salah. Karena apa? Pengertian salah di sini bukan salah fatal ya, tetapi pengertian salah ini jadi nggak untung gitu loh. Kayak tip otomatis itu kan setelah habis kasetnya mati dewe. Nah, ini semacam Pak Tanto hanya menyodok bola biliar sekali, lalu itu efeknya nabrak bola yang lain dan dinding, dan akhirnya kita terjadi dinamika saling gesek, saling memberi menerima, berbaur. Itu menjadikan dinamis dan itu yang menjadikan lama. Kita hidup lama, jadi festival ini tidak kaku. Penumbuh kembangan kesenian Semarangnya menjadi keluarga ini ya juga beliau Mbah Tanto sangat berat dan harus entengan. Karena harus melaju ke seluruh wilayah yang terjangkau di komunitas 5 Gunung antara Kradegan, Merapi, Sumbing, Menoreh dan Antong sini. Harus lalu lalang beliau, tak kenal lelah dan tak kenal waktu, entah siang, pagi, malam pasti hadir dadakan untuk menguatkan sebagai keluarga dalam berkomunitas. Itu ya yang datang hadir, cara akomodasi, konsumsi dan yang lainnya ya bawa sendiri. Itu kita cuma menyiapkan panggung, sound dan penginapan untuk para tamu, itu saja. Dari konsumsi semua bawa sendiri, itu jalan dilakukan, dan pesertanya nggak keberatan, malah tambah banyak. Itu gimana ya? Kon usang nggo dhewe, konsumsi nggo dhewe, kadang nginep sing ora uman nggon ya nggo tenda, itu malah tambah banyak. Ini kan sebuah apa ya? Sebuah fenomena yang sangat unik dan aneh. Kadang diundang yo ora gelem kok, malah iki sangu dhewe moro kabeh setur akeh. Dan bukan hanya wilayah Magelang tok. Bukan Kabupaten Magelang tok. Bahkan di luar provinsi sampai seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri pun ikut hadir berpartisipasi. Ini ya juga sebuah kalau saya lihat ya dalam komunitas 5 Gunung yang saya alami, kalau dilihat ya sebuah pergerakan budaya yang boleh dikatakan ini aneh ya. Ada terus, cuman baru rendah, baru tinggi. Politik ada terus, cuman kayak rendah, kayak tinggi. Nah, menurut saya kesenian Indonesia itu masih rendah. Pasti. Sampai urunan aja mau kok nggak didukung. Ada desa lain urunan loh. Tombok aja tambah kaya. Nggak usah seperti saya toh. Anak saya aja jualan kopi, orang ngrungokke saya nggak apa-apa toh. Besok 5 Gunung mungkin bubar 5 tahun lagi tapi jadi pedagang bako yang bagus. Pak Padi pentas ora tau entuk duit, tapi duitnya paling akeh deh. Dulu rumahnya papan, spone tak buang itu loh, ngisin ke korsine. Sekarang nggak jadi seniman, cuman jadi ketua 5 Gunung. Tapi bangun masjid sendiri, rumahnya rada kaget tuh, Romawi gitu loh. Ini contohnya,
Orang lain kalau ngajari kesenian, mari apresiasi sekolah seni toh. Ponakannya dia sekolah seni. Tapi saya nganjurkan anaknya Pak Padi, anaknya Pak Ipang apa? Sekolah bidan. Iya. Biar apa? Loh, jelas. Engko nek kowe bidan pasti iso nari. Nek kowe sekolah tari belum tentu iso dadi bidan dan belum tentu punya duit. Nek bidan pasti do lahir meteng kabeh. Dan tetap bisa nari loh. Aduh. Jadi cita-citanya nggak mulu-mulu Pak Tanto. Saya masih ingat itu. Saya nggak senang kesenian harus mulu-mulu, harus apa ya istilahnya nomor 1 atau yang terbaik, enggak. Tapi bagaimana secara individunya yang berkesenian, khususnya kesenian rakyat yang ada itu, individunya kuat, itu bagaimana? Kuat baik kuat secara materi, ekonomi, dan kuat berbudaya jalan terus. Itu yang sebagai spot Mbah Tanto. Bukan muluk-muluknya berkesenian harus seperti apa itu enggak. Saya kira ini salah satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya seniman-seniman gunung seperti saya dan yang lainnya. Itu Kesenian hanya untuk keseimbangan hidup. Seperti itu. Jadi maka 5 gunung itu saya tidak berharap supaya ini dilanjutkan oleh generasi. Tidak berharap supaya orang-orang itu menjaga festival 5 gunung. Tapi kalau itu memang berfungsi, ada makna tertentu, ada manfaat bagi kehidupan orang seni, itu ya pasti akan berlangsung. Tapi ketika memang mungkin festival 5 gunung itu sudah dianggap kuno, sudah dianggap tidak zamani, misalnya itu ditiadakan, itu enggak masalah kalau menurut saya. Jadi anggota 5 gunung itu ya selalu ada anak-anak muda yang terlibat. Dan sampai sekarang itu justru yang menangani itu sudah anak-anak muda. Yang tokoh-tokoh itu ya tinggal kayak menjadi penasehat, tidak begitu bertanggung jawab secara keseluruhan. Jadi sudah ada yang menangani itu anak-anak muda. Kenyataannya ternyata ya seperti itu, ada anak-anak muda yang mencintai sebuah acara yang diadakan oleh komunitas 5 gunung. Rasa kebanggaan bahwa sebenarnya itu kami itu sebenarnya adalah melaksanakan nilai-nilai luhur itu gini Mbak, itu sudah menjadi bagian dari hidup kami. Jadi tidak itu menjadi sebuah komoditi sebenarnya. Iya, tidak menjadi komoditi untuk. Tapi ketika mungkin orang luar mungkin wah ini eksploitasi ini apa ini? Sebenarnya kami tidak merasakan seperti itu. Karena kami sudah biasa melakukan itu. Karena kalau saya melihat 5 gunung itu ada sebuah portal. Bagaimana mata manusia ini atau mata orang gunung ini bisa melihat dunia luar. Dimensi lain, dalam artian tidak selalu dimensi lain itu artinya itu jagat yang lelembut, tidak. Tetapi bagaimana saya bisa melihat dunia akademisi dengan pola tingkahnya, bagaimana kita bisa ngobrol dengan tokoh-tokoh luar negeri, musisi terkenal, penari legendaris, sampai pengrajin atau kolektor atau siapa, pedagang pun kita jadi bisa ketemu. Dari itu saya melihat 5 gunung itu adalah sebuah portal di mana kita bisa melihat dunia lain. Jangan kamu berharap untuk kesenian itu harus dijaga, dilestarikan, tapi enggak, jangan. Dan maka di sini itu kalau mendengar kamu melestarikan, ya itu agak risih karena saya tidak merasa melestarikan, tapi saya melakukan.